Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi di channel kami. Kita berdua nih udah muncul lagi ya. Ini video ke tiga kayaknya ya. Tiga ya. Oke. Sorry ya guys. Tenggorokan gue lagi ada gangguan nih karena gue lagi banyak ngerokok, jadinya banyak gatel. Jadi ya kita syuting apa adanya lah ya. Ya oke. Guys, teman-teman di rumah, kali ini gue mau bahas apa ya? Kita mau bahas apa? Oke. Pertama kita udah ngebahas Agak besar bang. Oke. Bang sih. Gua agak gede lagi tes. Oke. Pertama kita udah ngebahas tar ya. Yang kedua nikotin. Nah, tahap selanjutnya nih yang mau kita bahas kali ini tembakaunya. Oke. Iya, karena di video sebelumnya itu terkait dengan tembakau. Ya, karena nikotin tembakau. Ya. Jadi video kali ini kita bakal menjelaskan tentang tembakau ya. Oke. Teman-teman di rumah, menurut gue sih ini pembahasan yang cukup menarik ya. Kenapa? Karena kalau yang teman-teman di rumah yang biasa saat ini menikmati sigaret, rokok konvensional, itu kita mau bahas sejarahnya dari tembakaunya ya. Iya, betul. Jadi nanti dari tahun berapanya dia ditemukan dan siapa yang menemukan ya, bro ya. Jadi ini kalau gue bilang oke, gitu kan untuk pembahasannya ya. Nanti selanjutnya juga kita akan ada perubahan di video berikutnya juga. Jangan lupa. Ini sih ya. Untuk pembahasan kali ini, gue juga tertarik gitu ya. Dari gue mulai ngebaca artikel tuh ya. Banyak cerita-cerita yang gue baca dari artikel sejarahnya tembakau ini. Menarik gue katanya. Oke. Pembahasan ini benar-benar tertarik banget lah gue tuh. Jadi kita berdua ini memang sebenarnya bukan meneliti ya teman-teman ya. Jadi lebih ketertarikan, penasaran tepatnya ya. Jadi pengen tahu karena memang ya gue berdua juga senang ngerokok gitu kan. Gitu, ngerokok itu buat gue berdua itu kayak kita kalau habis makan, kalau nggak ngerokok tuh kayak digebukin sekampung kali ya. Kayak kita bingung gitu kan, gue ngerokok aja tuh susah gitu kan. Apalagi ketika ngerokok nggak pakai kopi, wah kurang nikmat. Kayaknya kurang nikmat ya, kayak ada yang ganjel kurang gitu kan. Oke teman-teman, ini Bang Aseng akan menjelaskan dari sejarahnya dari awal ya. Dari tahun berapa tembakau itu, lalu kegunaan juga ya Bang Aseng ya. Ada sih dibahas itu nanti masalah kegunaan. Nanti kita bahas ya, cuman kayaknya kita bakal panjang nih Bang dari sejarahnya. Pembahasan sejarahnya kayaknya bakal panjang karena emang agak simpang siur itu Bang ceritanya Bang. Kalau baca di artikel itu agak kayak kemana-mana gitu kan, dari A, dari B, dari C gitu kan. Beda-beda gitu, cuman mereka nyatu ke satu titik di situ. Oke. Jadi ini versinya ada 3 ya. Kalau yang gue baca ada 3 ya. Cuma ya, nanti paling gue berdua membahasnya yang udah kita rangkum aja ya. Iya. Yang versi yang keberapa itu ya? Ya nggak tahu lah, mungkin nanti. Gue juga agak lupa ingat nih ya. Buat ngebacanya soalnya sih nama-namanya, tahunnya gitu ya. Mungkin ya kalau memang ingat berarti emang udah keajaiban gitu ya. Oke, teman-teman di rumah, gue mau nanya sama Bang Aseng. Kita akan menjelaskan juga ya, menceritakan juga tahun berapa sih tembakau itu ditemukan dan siapa yang menemukannya. Tembakau itu gua bercerita dari beberapa tahun lalu, bukan beberapa tahun sih ya. Jadi tembakau ini udah dibudidayakan sejak tahun 6000 sebelum Masehi. 6000 sebelum Masehi. Nah, dan tembakau ini diperkirakan
oleh arkeolog ya. Arkeolog itu kayak dia yang meneliti budaya-budaya zaman dahulu, tentang sejarawan lah istilahnya. Tentang sejarawan, oke. Ya. Jadi menurut arkeolognya yang gue baca dari artikel itu, tembakau itu baru digunakan, bukan baru sih ya, udah digunakan pada tahun tahun apa, abad ya maksudnya abad ya ya abad 1 sebelum Masehi. Wow, tuh teman-teman, jadi itu udah cukup lama ya sebenarnya tembakau ya. Iya. Lanjut Bang. Dan yang makainya ini bangsa Maya. Gue lupa ya bangsa Maya itu dari mana. Maksudnya bangsa Maya apa tuh Bang? Itu kayak apa ya, kalau dulu kan menyebutnya kan kayak bangsa kekaisaran gitu kan. Gue ambil simpelnya kayak model suku Batak gitu kan. Oh, oke. Ras ya bisa kita bilang ya, apa mungkin iya ras ya, ras lebih ya. Jadi oleh bangsa Maya digunakan pertama kali itu pada abad pertama sebelum Masehi. Nah, jadi menurut penelitian yang dari mereka dan gue ngebaca, ya kan, bangsa Maya ini menggunakan tembakau ini berbagai macam loh. Yang nggak bisa gue sangka itu mereka menggunakan tembakau buat upacara keagamaan. Oke, teman-teman, di garis bawahi ya pada waktu itu ya berarti ya. Sorry. Jadi tembakau ini digunakan untuk upacara keagamaan. Iya, menurut sejarahnya dan dari artikel yang gue baca. Oke. Sebelumnya juga kan kita udah ngebahas masalah tar ya, kotin gitu kan. Lalu saat ini kita menuju ke tembakaunya. Sejarah tembakaunya, dan itulah teman-teman, perjalanannya sangat panjang kalau menurut gue ya. Dari itu aja, dari mulai upacara keagamaan itu sudah dipakai. Dan gue nggak tahu nih Bang Aseng, sebenarnya kalau untuk upacara keagamaan itu untuk apa sih? Gini ya, jadi mereka ini bangsa Maya ini meyakini bahwa tembakau itu adalah hadiah. Sebuah hadiah yang dikasih dari Tuhan untuk mereka. Gitu loh. Mereka gitu. Jadi mungkin karena efeknya ya, karena efeknya bisa jadi sih begitu sih Bang. Ya, jadi ini aneh kalau menurut gue ya. Tembakau ini jadi di mereka yang mempercayai mungkin pada masa itu agama juga belum ada ya. Gue sih kurang tahu juga sih Bang ya, karena masalah di situ. Ini dari kalau misal dari suku ya kembali lagi ya dari kepercayaan zaman dulu, berarti mungkin kita nggak masuknya bukan agama kali Bang, kepercayaan Bang. Kepercayaan ya, oke, tepatnya kepercayaan ya. Mungkin kepercayaan dulu saking terlalu apa ya, mendewakan sesuatu ya. Jatuhnya ya. Kalau saat ini kan kita nggak, biasa aja gitu kan, ada apa-apa ya biasa aja, karena semua sudah mengalir gitu kan. Pembelajaran di agama juga, percayaan sekarang saat ini dengan yang dulu itu udah pasti beda gitu kan. Oke, lalu gimana Bang itu selanjutnya Bang, ketika mereka menggunakan tembakau itu untuk upacara keagamaan, itu maksudnya diapain sih itu tuh tembakonya? Jadi tembakaunya ini dia isep Bang, sama kayak kita ngerokok gitu, cuma dengan cara mereka sendiri gitu ya. Gue nggak tahu sih cara mereka itu kayak gimana, karena gue nyari di artikel juga ada mungkin kali ya, gue lupa juga sih tuh di situ. Karena gue merasa tertarik di bagian sejarah selanjutnya Bang. Jadi gue agak tertarik di sini juga sih ya. Dia menggunakan sebagai upacara keagamaan. Kalau gue nggak salah ingat begini Bang ya. Jadi kayak zaman dulu tuh gini Bang. Ini kayak ditinggiin gitu Bang. Kayak daun ditinggiin, dia bakar. Dia kayak model apa ya? Kalau gue itu mengilustrasinya tuh agak rumit kali Bang ya. Oke, teman-teman, nanti mungkin ini juga kita buat ilustrasinya ya. Nanti ada ilustrasinya juga ya. Jadi kita ngebahas ini edukasi ini memang salah satu channel kita yang memang benar-benar
menarik buat kita berdua gitu kan. Nah teman-teman di rumah juga jangan sampai heran bahwa kok orangnya itu aja sih. Ya memang kita aja, kita hanya mengedukasi. Bukan satu. Kita hanya berdua, jadi hanya berdua, bukan satu orang. Kalau lagi satu orang ya berarti lagi iseng, yang satunya lagi gitu kan. Mungkin yang satunya lagi sibuk. Jadi paling mungkin gue sendiri nanti yang bikin, tapi tetap masuknya ke edukasi juga ya Bang Aseng ya. Iya, buat edukasi juga. Jatuhnya ya buat teman-teman juga ya di rumah ya. Oke, lalu itu sebenarnya pada tahun berapa sih? Tadi kan sebelum Masehi itu, iya. Ya tepatnya gitu kan. Jadi selain dipakai buat keagamaan Bang ya, dia dipakai buat upacara kedewasaan. Oke. Terus banyak juga kan, karena ini kan kayak adatnya mereka begitu kan, adatnya mereka bangsa Maya itu adatnya begitu pada zaman itu. Pada zaman yang itu. Ya, mereka menggunakan tembakau itu untuk upacara keagamaan dan upacara kedewasaan. Oh, itu tembakunya diapain tuh Bang? Jadi diangkat-angkat kan dipanggil-panggil sama dia atau dia jatuh gini Bang, dia ada kayak tampah ya kalau di Indonesia namanya tampah yang kayak buat beras tuh gitu ya kan. Nah apakah tembakunya ditaruh di situ dibakar dan dihirup rame-rame atau untuk si dewasanya dikasih gitu buat agar dia menghirup? Nah jadi gini Bang, dia nggak dikasih. Jadi ada seseorang kayak menurut mereka tuh, kalau di kita apa ya sekarang ya bilangnya pendeta mungkin apa ustadz ya kalau di sekarang ya, kalau di sekarang. Nah jadi di masa itu dia menghirup tembakau, mengeluarkan asapnya, dan yang memasuki usia dewasa dia harus menghirup itu asapnya. Oh berarti dibakar juga dong tembakonya ya, dong. Tapi dia tidak menghisap tembakaunya langsung, melewati perantara yang menghisapnya itu. Oke, berarti tembakau dibakar, dihirup dengan pihak satu. Ini yang tertuanya lah ya. Iya. Lalu si ketua ini pergi ke yang dewasanya atau yang dewasanya dipanggil. Yang dewasa nyamperin. Iya. Asapnya ditahan sama dia. Lalu berarti ciuman dong Bang ya? Enggak, jadi dia cuma mengeluarkan aja Bang. Oh, dia mengeluarkan aja. Tiup. Dia cuma menghembuskan aja. Kayak kita ngerokok lah Bang. Oke, berarti dianya menghirup. Iya. Oke. Yang gue masih penasaran gini Bang, kenapa sih sampai tembakau itu dibuat kayak upacara gitu? Tadi yang udah gue pernah bilang ya, jadi mereka tuh meyakini dan mempercayai bahwa tembakau itu adalah hadiah dari Tuhan untuk mereka. Dan dia juga mempercayai bahwa dengan menghirup tembakau itu dia membagikan pikirannya dia. Dia berdoa Bang. Dia berdoa. Tapi gini Bang, sorry ya gue potong. Iya. Masuk akal nggak sih kalau tembakau itu karena efeknya dari nikotin itu kan membuat rileks ya? Iya. Apakah karena itu dia mendewakan tembakau itu? Iya. Ini kita ngobrol biasa asumsi aja. Asumsi sih ya. Tapi kalau menurut dari yang gue baca, dari artikel gimana? Dari artikel sih belum ada sih kalau gue cari itu. Kenapa begitu? Belum menemukan gue ya. Nah, kalau gue penasaran gitu kan, masih gue cari tahu lah ya lebih lanjutnya itu kayak gimana. Minum Bang, silakan Bang. Nah teman-teman di rumah ini sebenarnya gue berasumsi ya, mungkin karena dari efeknya tembakau ya. Jadi tembakau itu kan ada efek nikotinnya. Nah nikotin sendiri ini kan yang sebelumnya kita bahas itu adalah dia bisa merilekskan badan. Betul ya Bang ya? Iya. Dibikin rileks gitu kan. Terus mengurangi depresi ya Bang ya. Nikotin itu sendiri ya bisa mengurangi depresi gitu kan. Nah kalau kayak teman-teman merokok gitu kan, kita lagi puasa. Nah sebelumnya kan kita udah bahas juga tuh, setelah selesai dari puasa itu, pas buka puasa kita merokok nih sebatang, pasti kita merasa pusing. Nah itulah mungkin dari zat-zat itu ya. Jadi makanya mereka mendewakan itu. Itu asumsi ya. Mungkin kita bukan memberikan fakta, ini asumsi kita berdua lah. Ini hanya sebuah asumsi ya. Mungkin karena hal itu kali ya. Karena dia bisa relax gitu kan, bisa tenang, terus agak sedikit pusing. Jadi kalau misalkan kayak ini Bang ya, ini
kalau gue ngebayangin juga sih ya, ini cuman di pikiran gue ya, kita nih, kita pusing nih bang sama kerjaan gitu kan, ini di luar rokok dulu ya, kita sholat lah, banyak beban nih, gak enak badan, kita sholat, pasti kita nggak tenang bang badan tuh, relax kayak nggak ada beban. Mungkin menurut mereka juga dengan cara seperti itu bang, karena tembakau ini punya efek nikotin, ya kan, yang bikin kita relax, kayak beban itu hilang. Mungkin bisa jadi begitu bang. Bisa jadi ya, kayak teman-teman. Jadi ya seperti itu ya. Jadi kalau gue bilang tembakau pada zaman dulu yang saat ini kita nikmatin, dari mulai rokok konvensional, cerutunya atau tingwe gitu kan, itu asalnya sejarahnya benar-benar itu. Dan yang gue bikin penasaran lagi, ini orang Indian ini bukan India, bukan Indian ya, sorry, bangsa Maya ya. Bangsa Maya ini kok bisa-bisanya ya mendewakan sebuah benda ya. Kembali lagi sih ya, namanya pemikiran pada zaman dulu gitu kan, pada zaman ya mungkin pada zaman batu kali ya, masih manusia purba dong ya. Mungkin, tapi kita nggak tahu juga sih bang ya kan, karena mereka udah bisa menciptakan api. Iya. Tek. Iya. Cocok kayaknya bang. Iya, gue jadi. Ambil guys batunya, itu gue ketekin jadi api sebentar. Oke. Nih, gue juga ada nih ya, gue sempat baca. Jadi setelah dari situ mereka terus bermigrasi tuh bang, namanya orang dulu ya kan, zamannya mereka kan mungkin tempat tinggalnya itu kan nggak menetap bang, masih pindah-pindah. Jadi adatnya itu semakin menyebar bang, ya kan, semakin menyebar tuh. Dan mereka juga mulai menggunakan tembakau udah berbagai macam tuh, mulai dijadiin obat sakit gigi, ya kan, terus buat obat tidur juga bang ternyata. Itu ini fakta ya iya bang ya, itu tidak legal kok. Jadi ini fakta manfaat dari si tembakau ini ya, bisa untuk apa tadi namanya, obat gigi ya. Iya, itu pada masanya mereka itu tembakau itu dijadiin obat sakit gigi, dan juga asap dari tembakaunya dijadiin obat tidur. Nah, padahal sebenarnya kalau poin 2 yang dibilang sama Bang Aseng dijadikan obat tidur, sebenarnya itu bukan obat tidur ya. Ketika mereka menghirup yang tidak biasa merokok ya, ini karena memang ya mungkin ya, ini asumsi ya, sekali lagi ini asumsi, gue bukan meneliti. Mungkin karena efek dari nikotin itu ketika terhirup untuk pihak yang kedua, karena kan kita tahu semua lah, kita pasti tahu semua masalah rokok apa bahayanya kan, kita tahu ya pasti ya. Nah mungkin dari si tembakau ini yang menghasilkan efek tenang itu dari nikotin ya. Nikotin ini kan menghasilkan dia ketika dibakar, dihirup. Nah orang yang pihak kedua itu kan sebenarnya lebih parah ya, ketika orang yang menikmati rokok ya. Nah mungkin dari tembakau ini ketika dihirup sama yang pihak kedua, si pihak kedua kan sebenarnya nggak terlalu aktif dengan merokok atau menghirup tembakau. Iya, dia kan karena efeknya juga bang, karena kan dia menghirup langsung dari pembakaran. Nah itu dia yang gue maksud nih. Jadi si yang kedua terkena efek dari si yang pertama ini kan. Nah dia pasti lebih parah. Cuma mungkin mereka memikirnya itu adalah obat penenang ya. Iya, itu pada zamannya mereka gitu kan. Sekarang kan udah beda bang, udah teknologinya udah canggih. Oh iya, sekarang lu kalau misalnya mau bius kayak begitu, obat penenang banyak. Ada yang injek langsung lu suntik, atau lu beli ke tukang jamu gitu kan, tidur langsung ada. Atau obat tidur gitu langsung ada, atau online juga ada. Semua sekarang udah banyak ya. Gitu loh, ini hanya ya itu penjualan pada masanya di masa itu ya, karena mereka belum ada teknologi gitu loh. Mungkin secara perlahan semakin bergantinya tahun adalah perkembangan gitu bang. Oke, jadi gitu ya teman-teman di rumah. Jadi seperti itu tuh ya, jadi mungkin ini fungsinya lagi masih ada lagi nggak sih Bang Aseng? Kalau di zamannya mereka itu ada sih beberapa sih bang ya, dari yang gue baca itu, dan mereka
pada sebelum ini ya, ini sebelum Masehi ya. Jadi tembakau dicampur sama kapur dimakan langsung. Nah itu mereka bilang untuk menghilangkan rasa haus. Oh, Jadi, sebentar. Ini udah kita bahas belum sih? Belum ya? Belum. Yang kemarin juga belum ya? Belum pernah ya? Belum pernah dibahas ya. Oh, belum pernah dibahas ya. Oke, lanjut Bang. Nah ini ya, jadi pada zaman dulu itu kan suku ya, bangsa-bangsa mereka gitu kan. Nah mereka punya adat berbeda-beda Bang dalam menggunakan tembakau. Oke. Ada yang tembakau dijadikan untuk upacara keagamaan, ada yang namanya dipakai buat sakit gigi, ya kan? Terus buat obat tidur, buat menghilangkan haus. Terus banyak lah ya, gue lupa itu. Gue bisa nyebutin satu-satu, mungkin bakal panjang Bang kalau gue sebutin satu-satu. gue pengen tahu itu yang dicampur kapur itu fungsinya buat apa sih, menghilangkan haus? Iya, mereka. Jadi gimana itu caranya dia menghilangkan haus? Jadi mungkin sih ya, karena emang nggak bisa dibuktiin kali ya, karena aku nggak pernah nyoba Bang. Ini cuma hayalan gua doang nih. Ini cuma hayalan gua doang nih. Hayalan mungkin lu pas lagi baca artikelnya ya. Iya, menghayal gitu. Jadi mengeluarkan imajinasi. Jadi mengeluarkan imajinasi, membayangi ya. Contohnya gini ya. Ini nih. Gue takut dah. Ini kan kayak daun tembakau nih. Ya kan? Terus diinin kapur Bang. Kayak kita makan daun sirih. Terus kayak orang dulu nyiri gini dong ya. Iya, jadi dimakan sama dia. Pakai buat gosok gigi juga ternyata Bang. Oh, tembakau itu buat ngebersihin tangan gigi di masanya itu. Gue baru inget itu. Oke, itu buat ini sebenarnya gue juga bingung nih. Gue belum pernah nyoba soalnya. Iya sama, gue juga. Mungkin kalau misalnya teman-teman mau coba kudu lihat dulu ya. Ini bahaya juga masalah ini kan pada zaman waktu itu gitu kan. Jadi ini story-nya tuh seperti itu, perjalanannya kayak begitu. Jadi mereka terlalu mendewakan si tembakau ini dan buat juga mempercayainya. Cuman untuk beberapa obat mungkin ada lah ya yang ada ya. Ya memang pasti ada sih. Itu kan namanya juga tumbuhan ya. Segala sesuatu yang numbuh pasti ada manfaatnya. Kita percaya itu ya, saat ini pun kita percaya itu karena memang yang Maha Kuasa memberikan penyakit pasti ada obatnya. Gitu. Betul. Nah itu jadi gini, mungkin kalau misalnya teman-teman bisa sih tembakau bisa jadi obat ya, itu mungkin dari kepercayaan mereka, tapi saya juga belum pernah nyoba. Gue juga belum pernah nyoba kayak gitu. Jadi nggak berani ngereferensiin atau merekomendasikan bahwa tadi untuk sakit gigi, obat atau segala macam kita nggak merekomendasikan ya, karena ini ada di artikel itu sendiri dan gua menyampaikannya kembali gitu. Jadi kayak gitu ya teman-teman di rumah ya, jangan sampai miskomunikasi ya. Jadi ini adalah yang kita bahas, mengedukasi, memberitahukan bahwa tembakau pada saat itu dibuat dewa oleh pada zaman itu. Ya, gitu. Ada beberapa yang dia mendewakan juga, ada juga yang digunakan untuk obat-obatan. Ya gitu. Berbagai macam lah ya, kita nggak tahu lah gitu kan, karena itu yang ada di berbagai artikel yang udah gue baca. Mungkin apa yang gue sampein ada sesuatu yang udah kalian baca di artikel juga, terus nggak bisa gue sampein ya, mohon maaf karena keterbatasan waktu dalam membaca gue juga gitu kan, karena kan gue cuma membaca penasaran, oh ini ya udah. Mungkin kita juga nggak terlalu banyak ya, yang penting kita udah tahu ya tembakau itu dari obat, dia berfungsi sebagai obat juga gitu kan. Ya kembali lagi sih sebenarnya ya karena tembakau ini mengandung nikotin ya. Nikotin ini pun kalau misalnya terlalu banyak pun kita konsumsi nggak bagus juga. Memang ada nikotin yang kita bagus mengkonsumsi nikotin ya, kalau menurut dari kesehatan ya, artikel yang ada ya. Cuma itu harus pakai resep dokter, ini yang sudah kita bahas sebelumnya gitu kan. Ini seperti ini, jadi teman-teman perhatiin terus channel kita gitu kan, tonton terus, jangan sampai kelewatan, karena memang di kemudian harinya
kita juga akan membagi-bagikan ilmu ya, yang bisa dipelajari nanti sama teman-teman juga ya, sejarah-sejarah yang lain juga ya, edukasi yang lain juga. Mungkin diantara kalian semua nih, teman-teman semua yang nonton video ini, ada sesuatu yang penasaran dari video-video yang udah kita tayangin, ya kalian tinggal komentar aja lah ya, mungkin kita bisa bikin videonya buat kalian. Contohnya mungkin gue penasaran nih tentang rokok atau apa gitu kan ya, nanti kalau memang kita ada waktunya untuk bikin videonya, kita bakal usahain buat bikin lah. Oh iya, kemarin ada yang nanya, mungkin nanti kita akan bahas ya. Iya, nanti kita masalah, akan bahas. Ada yang menanyakan masalah bagaimana dengan bea cukainya, gitu kan? Iya. Cukai ya, itu pajak ya, berarti ya. Nanti kita akan jelasin juga. Kita akan jelasin kenapa bisa terjadi bea cukai dari rokok itu. Nah, jadi saat ini yang kita bahas adalah baru yang tembakaunya dulu. Jadi tembakau ini pada saat itu ya, zaman itu memang yang tadi saya bilang, mereka mendewakan segala upacara dipakai untuk tembakau yang dipakai untuk upacara gitu kan. Tembakau itu dipakai untuk menghilangkan rasa haus, itu memakai kapur ya. Sebenarnya apalagi kalau misalnya kita berpikir secara logika saat ini adalah untuk menghilangkan haus ya, ada juga ya sekarang ya, itu gampang ya, bukan berarti ya tembakau pakai kapur bisa ngilangin haus. Kita merokok aja kan malah bikin haus ya. Iya. Seret, tapi mereka lebih percaya itu, mungkin sugestinya mereka itu mensuges dirinya sendiri untuk mempercayai hal itu, bahwa tembakau itu bisa membuat menghilangkan haus, menghilangkan karang gigi, ya kan? Kalau untuk sakit gigi dia ada juga. Iya, sakit gigi juga ya. Sakit gigi juga ada gitu kan. Gue sih belum meneliti ya, bukan meneliti, bukan meneliti, tapi gue belum mencari tahu tentang akan hal itu. Jadi yang gue pengen yang kita berdua itu pengen bahas itu sebenarnya ya, tembakau ini ya ini gitu loh, asalnya ya, asal muasalnya ya. Mungkin nanti kita juga akan membahas si penemu benua. Iya. Ya, penemu benua ya. Ini sebenarnya ini yang keren. Yang lebih menarik di yang ini nih, Bang. Gue bakal ngasih tau juga sih. Ini kan yang tadi kita bahas kan itu sebelum siapa ya penemu itu kan tuh benua itu? Christopher Columbus. Nah, ya. Jadi yang tadi kita jelasin itu sejarah tembakau sebelum masa Christopher Columbus ya. Iya. Sebelum masa Christopher Columbus. Nah, sekarang kita bakal ngejelasin gimana tembakau ini nih pada masa si Christopher Columbus nemuinnya gimana. Mungkin sebelum kita membahas nanti kita break dulu aja kali ya. Kita bahas dikit dulu, Bang. Bahas dikit aja dulu. Mungkin nanti aja kali lah. Kita break dulu aja. Gimana? Kita break dulu aja sebenarnya. Baru nanti kita lanjutin lagi gitu kan. Ya, jadi untuk saat ini ya itu seperti yang tadi, intinya kesimpulannya adalah pada zaman itu tembakau itu dipakai untuk upacara, dipakai untuk mengobati sakit gigi, lalu untuk upacara kedewasaan gitu kan. Itu tadi yang sudah saya sebutin ya, yang gue sebutin tadi. Terus menghilangkan rasa haus, tapi ini gue belum merekomendasikan karena gue bukan meneliti. Gue nggak tahu ya. Pokoknya kesimpulannya di situ. Jangan dilakuin ya. Ini kan terjadi pada zaman lampau, pada masa lampau, masa dulu. Jadi kita nggak menyarankan kalian untuk melakukan hal tersebut karena sekarang ini kan zaman udah modern lah, Bang ya. Betul. Jadi ikuti zaman yang sudah ada aja lah. Kalau haus kalian minum, nggak usah macem-macem nyari tembakau, masukin kapur dimakan. Itu malah jadi penyakit ya. Terus juga tembakau buat gosok gigi, bersihin karang ya kan. Udah ada odol ya. Ada odol. Sekarang juga kan teknologi udah canggih, ada juga alat buat bersihin karang. Kalian juga bisa ke BPJS juga gratis kok, Bang. Iya, BPJS gigi ke puskesmas gratis kok. Itu karang gigi, kerok gigi ya kan. Iya. Jadi
Ya saat ini kita ambil simpel aja, ini cuma hanya sebuah story. Iya. Buat ini ya. Buat wawasan lah ya. Buat wawasan aja, ya. buat tambahan ya. Cuman gue nggak merekomendasikan itu. Ya untuk sakit gigi, untuk menghilangkan haus ya. Sakit gigi sekarang udah banyak obatnya ya kan. Teman-teman bisa beli ya di apotek gitu kan, atau pakai BPJS-nya aktif ke dokter gigi aja. Udah simpel ya. Iya simpel ya. Jadi jangan mengikuti seperti pada masa dulu ya. Jangan ngikutin yang aneh-aneh lah ya. Oke, mungkin sekarang kita break aja dulu ya. Tetap stay tune ya, stay tune di channel kita ya. Tetap stay tune di channel kita. Kita akan break sebentar, nanti mungkin di video berikutnya kita bahas sejarah. Di video berikutnya kita bakal membahas sejarah tembakau pada masa Christopher Columbus itu di mana. Ini yang bakal menarik nih, karena di sini cerita tentang sejarah tembakau ini ada 3 versi ya, kalau nggak salah ingat gue itu. Ini bakal menarik dan bakal ya istilahnya gue benar-benar hampir nggak nyangka juga sih untuk sejarah yang ini nih. Oke, teman-teman, terima kasih yang udah menonton video kita. Tetap ikuti terus video kita. Sehat selalu, keluarga semua sehat selalu di rumah. Semoga dilancarkan rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.